Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan perkuliahan pembangunan perikanan. Ini masuk ke bagian tahapan tentang evaluasi kebijakan. Jadi sebuah kebijakan setelah dirumuskan, sebelum diimplementasikan bisa dievaluasi ya, atau kebijakan diimplementasikan ya evaluasi. Evaluasi itu bisa dari awal, pun ya dari terakhir setelah pelaksanaan kebijakan itu. Nah, proses kebijakan ya, sebagaimana kita ketahui, umumnya proses kebijakan ini pertama adanya isu kebijakan atau agenda. Kalau dalam hal ini kebijakan yang sifatnya makro pemerintah, itu adanya agenda pemerintah. KKP, sebagaimana dipelajari di sebelumnya ya, dari visi misi Rensra, adanya RPJP, rencana pembangunan jangka panjang dan seterusnya, itu adalah isu atau kebijakan yang ingin dilakukan oleh pemerintah, ingin diwujudkan oleh pemerintah. Maka dari agenda pemerintah itu ada formulasi kebijakan ya, kebijakannya diformulasikan. Jadi misalnya isu besarnya menuntaskan kemiskinan nelayan, maka diformulasikan kebijakannya menjadi kebijakan yang lebih implementatif ya, lebih teknis seperti itu ya. Misalnya kebijakan pengadaan kapal nelayan 10 GT untuk 10.000 nelayan misalnya. Ya. Setelah formulasi, maka kebijakan itu diimplementasikan. Ya, buatlah misalnya tender untuk pembuatan kapal tersebut, kemudian disiapkan kelompok-kelompok nelayan yang akan menerima, adakan pembinaan, adakan serah terima, ada kemudian pemantauan dan seluruh pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Nah, setelah implementasi kebijakan, akan muncul kinerja atau hasil dari implementasi itu. Nah, dari 4 rangkaian ini, ya kita bisa kategorikan lagi bahwa agenda pemerintahnya atau isu kebijakannya adalah input, sementara memformulasikan dan mengimplementasikan adalah proses, dan kinerja kebijakan kita kategorikan sebagai output atau hasil dari kebijakan tersebut. Nah, sebenarnya evaluasi ini bisa mulai dari formulasi, sudah bisa dievaluasi sebenarnya, implementasi bisa dievaluasi, dan tentunya di akhir kinerja output ini kita evaluasi. Ya, umumnya orang memiliki pemahaman ya kalau evaluasi itu di akhir ya, setelah kinerjanya terlaksana. Tapi sebenarnya evaluasi itu bisa sejak awal. Nah, semua yang melingkupi proses input, proses output ini adalah lingkungan kebijakan. Ya, jadi inilah 1, 2, 3, 4 ini adalah proses kebijakan, di mana sekali lagi di tahapan awal 1, 2 sampai formulasi, kemudian implementasi dan kinerja kebijakan tahap output yang kemudian kita evaluasi. Nah, jadi dalam kebijakan apapun ya, ini umum dalam kebijakan pembangunan di bidang apapun ya, di bidang perikanan atau bukan perikanan ya, mengikuti tahap yang sebagaimana tadi ditampilkan seperti itu ya. Oke. Nah, apa yang biasanya menjadi kriteria dalam evaluasi kebijakan publik ya?
tentang policy analysis ya, William Hendon mengatakan bahwa kriteria-kriteria yang umumnya kita gunakan dalam mengevaluasi kebijakan, gitu ya, itu adalah bisa mengikuti salah satu atau banyak dari tipe kriteria ini. Ya. Tipe kriterianya kita mengevaluasi dari aspek efektivitas, dari aspek efisiensi, atau dari aspek kecukupan, dari aspek peralatan, dan dari aspek responsivitas dan ketepatan, gitu ya. Dari sisi efektivitas itu yang kita lihat itu atau yang kita evaluasi itu apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ya, efektif ya. Jadi beda efektif dengan efisien. Kalau efektif lebih ke hasil yang dicapai, gitu ya. Nah, kalau efisien itu adalah seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kalau efisien lebih ke sumber daya yang kita keluarkan untuk mencapai hasil itu. Efektif dan yang diharapkan tentu saja adalah efektif dan efisien, gitu ya. Misalnya Anda ingin membunuh nyamuk, gitu ya. Ya bisa pakai tangan, bisa pakai buku, mungkin bisa pakai, bahkan mungkin bisa pakai senapan, efektif ya, nyamuknya mati. Tapi mungkin apakah efisien, gitu ya. Mungkin dengan tangan lebih efisien daripada harus dengan tadi peralatan besar, itu efisien. Jadi yang bagus itu ya efektif ya efisien. Kalau efisien saja tidak efektif berarti penggunaan sumber dayanya bagus tapi tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Ya tentu saja kita juga tidak mau seperti itu. Oleh karena itu kalau efektivitas, sekali lagi pernyataannya tentang apakah hasil yang diinginkannya itu telah dicapai, ini berarti ke unit pelayanan ya. Kalau unit pelayanan, kalau seberapa usaha lebih ke tadi ke biaya, ke benefit cost ratio, gitu. Nah, itu efektif efisien, bisa juga kriteria itu berkaitan kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Ya artinya ketika efektif itu ingin dicapai, hal yang ingin dicapainya itu seberapa persen gitu ya tercapai, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Itu dari kriteria kecukupan. Ya, bisa saja memang tercapai tapi 70%-nya misalnya, tercapai tapi 80%-nya. Pengentasan kemiskinan tercapai, tapi tadinya kita targetkan 1.000 orang, terlepas dari kemiskinan misalnya baru tercapai 700 orang, berarti 70%-nya. Nah, itu dari sisi kecukupan. Kalau dari sisi peralatan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata pada kelompok-kelompok yang berbeda? Ya ini kalau berkaitan dengan biaya manfaat yang kemudian digunakan itu apakah tersebar gitu ya dengan peralatan yang tersedia. Kalau responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok tertentu ya. Responsivitas artinya ada sebuah kebijakan bisa saja mungkin kurang efektif tetapi memuaskan. Ya, masyarakat menganggap sebegitu saja sudah cukup begitu ya. Bisa saja atau sebaliknya mungkin efektif efisiennya 100% tapi ternyata masyarakat tidak puas gitu ya. Ini berkaitan preferensi responsivitas. Kalau ketepatan, apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna ya, tepat ya, tepat sasaran. Kalau berkaitan ketepatan ini ke digunakan itu atau di kebijakan yang dilakukan itu sesuai dengan sasaran yang kita inginkan. Oke, jadi kita bisa melihat dari berbagai aspek ya, apakah aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas dan seterusnya. Nah,
Bagaimana teknik mengevaluasi? Ya, ada banyak sekali teknik ya. Ini saya sampaikan lupa saja. Jadi teknik evaluasi ini menurut Nugroho salah satu buku tentang evaluasi kebijakan. Ya. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi sebuah kebijakan, sekali lagi, tentu saja intinya adalah bagaimana membandingkan antara antara perencanaan dengan hasil. Ya. Jadi menurut Nugroho ada beberapa teknik evaluasi. Pertama, evaluasi yang sifatnya komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan, proses dan hasilnya dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan di satu tempat yang sama atau berlainan. Jadi misalnya ada kebijakan bantuan kapal gitu ya di 10 PPI, pelabuhan pendaratan ikan. Nah, evaluasi komparatif bisa saja jadi membandingkan gitu ya kebijakan yang sama di tempat lain ya, gitu ya. Di waktu yang sama, misalnya di tahun yang sama, bahwa di PPI yang di daerah Indramayu dibandingkan dengan di PPI yang di daerah Pangandaran misalnya, apakah hasilnya sama, apa hasilnya berbeda, mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, sulit ya. Atau bisa saja kebijakan itu dibandingkan di waktu yang berlainan, gitu ya. Bahwa 5 tahun lalu pernah ada kebijakan tersebut yang sama di tempat yang sama, misalnya, apakah hasilnya adalah sama atau berbeda? Kalau sama, ya bisa kita evaluasi apa yang menjadikan hasilnya sama. Kalau berbeda, apakah lebih baik, apakah lebih buruk? Gitu. Kemudian juga evaluasi bisa bersifat historical, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut. Ya. Artinya satu kebijakan dilihat dari rangkaian perjalanan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Misalnya kebijakan perikanan di Indonesia bisa kita analisis secara historikal bahwa dulu perikanan itu di bawah pertanian, misalnya. Kemudian bagaimana hasilnya waktu itu, kemudian dibentuklah departemen juga awalnya departemen kelautan dan bukan KKP dulu, bukan perikanan, namanya departemen kelautan dan eksplorasi apa saya bukan KKP ya, baru kemudian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kemudian bisa juga evaluasi tersebut evaluasi laboratorium atau eksperimental, evaluasi namun menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium. Ya, ini untuk yang sifatnya makro gitu ya. Misalnya ada kebijakan penyuluhan gitu ya, sehingga misalnya bisa secara eksperimental dianalisis, dievaluasi ya, orang-orang yang sudah mendapat penyuluhan dengan orang yang belum, hasilnya seperti apa, bisa dibandingkan ya. Atau ada orang yang awalnya belum, kemudian diberi penyuluhan, nah sesudahnya seperti apa. Itu eksperimental yang laboratoriumnya ruangan alami seperti itu ya. Kemudian ada evaluasi ad hoc, itu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambaran pada saat ini, ya, snapshot. Ya, jadi ketika sebuah kebijakan berjalan, bisa saja ada sidak, semacam sidak begitu ya, kunjungan mendadak untuk melihat bagaimana kebijakan pada saat itu dilaksanakan. Gitu ya. Tadi kebijakan bantuan kapal nelayan sambil berjalan ada dilakukan evaluasi ad hoc, mengunjungi keluarga nelayan yang mendapat bantuan, mendengarkan langsung misalnya keluhan atau saran masukan dari penerima bantuan misalnya. Ya. Nah, itu teknik dalam evaluasi macam-macam ya, bisa komparatif, bisa historical, bisa laboratorium, bisa ad hoc. Nah, kalau ini langkah dalam evaluasi ya. Langkah dalam evaluasi banyak juga langkah evaluasi itu, salah satunya ini saya ambil yang Edward Sachman kan gitu ya.
Dan menurut Sachman ini ada 6 langkah jika kita mau mengevaluasi sebuah kebijakan. Ya. Pertama, mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Sebenarnya apa sih tujuan programnya? Gitu. Kemudian kita menganalisis masalahnya. Ya. Sering ditanyakan mungkin dalam sur, gitu. Apa sih masalah? Ya. Sekali lagi masalah itu gap, ya, perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Masalah itu adalah gap antara harapan dengan kenyataan, kondisi sekarang dengan keinginan. Gitu. Kalau keinginannya hari ini misalnya penghasilannya 100.000, ternyata hari ini penghasilan 75.000, berarti ada di situ ada masalah 25.000. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi kalau tujuan programnya menuntaskan kemiskinan berapa ribu orang, ya masalahnya dilihat gitu ya, sudah tercapainya berapa, apa yang diinginkan, apa yang menjadi kondisi existing, itu masalah. Kemudian membuat deskripsi dan standarisasi kegiatan. Jadi misalnya kalau pengentasan kemiskinan, standarisasi kegiatannya apa? Apakah tadi adanya bantuan apa, atau adanya penyuluhan apa. Kemudian pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi. Ya kalau sebelum bantuan penghasilannya 50.000 per hari, setelah mendapat bantuan menjadi berapa. Kemudian menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. Ya, misalnya tadi bantuan kapal nelayan, apakah betul bantuan itu menyebabkan kenaikan penghasilan nelayan, gitu ya? Atau jangan-jangan kenaikan penghasilan itu bukan karena bantuan, tapi karena penyebab lain. Ya misalnya karena ternyata adanya kenaikan harga ikan misalnya ya. Jadi memang terjadi kenaikan pendapatan, tapi bukan karena adanya bantuan kapal, tapi karena tadi ya kenaikan harga. Nah, kita dalam evaluasi harus melihat betul nggak kenaikan ini karena bantuan yang dilakukan. Misalnya ada bantuan pendidikan ya, ke kelompok budaya. Nah, mungkin standarisasinya adalah kenaikan produksi. Nah, ketika sudah 6 bulan dilakukan bantuan, apakah ada perubahan produksi misalnya? Dan apakah perubahan produksi itu karena bantuan tersebut? Gitu. Kemudian beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Ya, tadi indikator itu seperti tadi ya, penghasilan, indikator itu kenaikan produksi, ya, untuk menentukan keberadaan suatu dampak, maksudnya dampak dari kebijakan. Jadi langkah Sachman ini kurang lebih apa tujuannya, apa masalahnya, gitu ya. Kemudian dikumpulkan data untuk melihat apakah atau berapa perubahan-perubahan yang terjadi dan apakah perubahan itu karena bantuan atau bukan. Dan kita bisa menyimpulkan misalnya pertama apakah memang kebijakan itu menghasilkan perubahan dan perubahannya berapa, gitu ya, berapa banyak, berapa persen, gitu. Nah, mungkin yang mengambil mata kuliah ya, bisa mengenal atau mengingat ulang tentang subsystem metodologi ya. Subsystem metodologi ini salah satu untuk menganalisis, mengevaluasi kebijakan. Ya. Jadi nomor 1, nomor 2 itu, nomor 1 itu adanya situasi yang problematik, gitu ya, ininya, dan nomor 2 itu
express ya, problem situation express, mengekspresikan. Jadi nomor 1 dan 2 ini kita mengidentifikasi masalah, gitu ya, mengidentifikasi masalah. Sementara nomor 3 dan 4 itu intinya kita mengumpulkan di sistem thinking kita, artinya menurut ilmu, menurut teori gitu ya, sebenarnya berkaitan masalah itu apa saja yang ideal. Oleh karena itu, nanti masuk ke tahapan nomor 5, membandingkan antara hasil nomor 3 dan 4 ini, model konseptual dengan situasi dunia nyatanya dibandingkan, sehingga kita bisa menentukan gitu ya, secara sistematik mana yang perlu dirubah, adanya change kan gitu ya, mana saja yang perlu dirubah, itu berdasarkan perbandingan antara dunia nyata ya, situasi saat ini dengan konsep-konsep dari sistem thinking kita, dari dunia pemikiran kita, sehingga dihasilkan action to improve the problem situation ya, adanya aksi untuk mencari perbaikan atau menjadikan solusi terhadap problem yang ada hari ini atau sekarang. Ya, jadi SSM ini gampangnya dalam evaluasi itu, pertama masalahnya apa, gitu ya, masalahnya ini apa sebenarnya, karena mungkin saja sebenarnya tidak ada masalah, atau mungkin masalahnya banyak dan perlu kemudian diurutkan atau dituliskan satu-satu kan gitu ya, atau tadi masalahnya itu saling berkaitan ya, mana masalah utama, mana masalah cabang. Jadi masalahnya harus diekspresikan gitu ya. Yang kedua, dari masalah yang ada itu kita secara sistem thinking, secara teoritis mencari jawaban sudah ya, ataupun kondisi ideal yang model yang terbaik dalam sistem tersebut. Kemudian kita membandingkan antara situasi yang ideal dengan situasi yang real terjadi, suatu existing. Maka kalau kita bandingkan, kita akan menemukan perubahan-perubahan mana saja yang perlu kita lakukan, sehingga itulah aksi yang harus dilakukan untuk menjadi solusi atau menyelesaikan problem yang kita tuliskan di bagian awal. Gitu. Ini langkah dalam SSM untuk mengevaluasi sebuah kebijakan. Gitu. Nah, ini contoh kakak angkatan Anda menggunakan SSM ini dalam evaluasi misalnya permasalahan strategi kebijakan pemerintah daerah mengenai pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Pangandaran. Gitu ya. Ini permasalahannya, kemudian yang dilakukan adalah mendeskripsikan tentang strategi kebijakan pemerintah di Kabupaten Pangandaran. Jadi kebijakan existing hari ini itu seperti apa, gitu ya, tentang teknis pelaksanaan pemerintahan, penerapan aspek teknis ya, dilihat dari Perda, RPJMD, RPJPD, Rensa, Renja, SKPD gitu ya. Jadi berbagai aspek dilihat, dideskripsikan, inilah kebijakan hari ini. Ini di dunia nyata. Nah, secara teoritis dikumpulkanlah teori-teori, model-model konseptual tentang pembangunan perikanan tangkap khususnya kan gitu ya, tentang konsep pemerintahan daerah, sehingga di pemikiran sistem ini ada model ideal yang harusnya dilakukan gitu ya. Gitu. Nah, setelah model idealnya diketahui atau dituliskan, maka membandingkan model dengan dunia nyata. Jadi membandingkan yang pemikiran sistem di bawah ini dengan deskripsi hari ini seperti apa, sehingga terlihat mana yang masih kurang, mana yang belum dilakukan. Setelah membandingkan model dengan dunia nyata, ada kelayakan perubahan yang diinginkan, kita tahu yang diinginkan misalnya ternyata dalam kebijakannya belum menyediakan misalnya kolam pelabuhan yang memadai misalnya. Padahal secara konsep teori harusnya dalam perikanan tangkap ini disediakan
kolam pelabuhan yang memadai. Maka kalau kita bandingkan, jelas kelayakan yang diinginkan adalah adanya perubahan atau adanya perbaikan dari kolam pelabuhan, ya, sehingga misalnya bisa dibuat strategi kebijakan pemerintah daerah ke depan untuk perikanan tangkap, misalnya mengalokasikan anggaran ya untuk memperbaiki kolam pelabuhan. Itu mungkin di aspek kolam pelabuhan, mungkin di aspek dari aspek sarana prasarana seperti solar, seperti jaring dan sebagainya seperti apa. Nah, jadi didalami di sini. Jadi ketika Anda menghadapi situasi di mana Anda harus mengevaluasi, sekali lagi intinya Anda harus rumus dulu apa masalahnya. Jadi jangan sampai kita komen tanpa kita tahu masalahnya. Mungkin kemarin ramai omnibus law gitu. Memang masalahnya dua. Masalahnya adalah di masalah prosedural dan di masalah konten. Ya. Di prosedural ya orang menjadi curiga karena undang-undang itu dibuat sangat cepat, kejar tayang, sehingga menimbulkan kecurigaan. Di konten ya sulit ya, karena kontennya kemarin yang tetapnya belum kita melihat konten, ya meskipun dari draft-draft yang ada sebelumnya lihat misalnya ternyata banyak yang dianggap merugikan buruh, yang swastanisasi terutama asing, seperti itu. Nah itu masalahnya menurut saya. Nah secara teori seperti apa itu kan harusnya tenaga kerjaan, investasi harus kita bandingkan harusnya secara teori demikian, kenyataannya demikian, sehingga yang harus dirubah ya apa, kita bisa bisa inventaris ini, inilah menjadi strategi ke depan. Oke, silakan kalau ada ditanyakan sampai sini. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau dalam mengevaluasi kita pada intinya harus pertama memformulasikan dulu masalahnya apa. Masalahnya apa? Ini masalahnya apa ya? Jadi masalah itu apa? Gitu ya. Jangan sampai kita komen masalahnya kita belum tahu. Ini masalahnya apa nih? Coba yang kalau omnibus tadi, oh ya masalahnya di prosedural dan di konten. Nah, yang secara teoritis ideal itu seperti apa? Harusnya seperti apa? Ya, harusnya seperti apa? Dari kondisi existing dengan kondisi yang ideal, kita bisa membandingkan. Maka kita bisa melihat kelayakan perubahan yang harus dilakukan apa. Gitu ya. Sehingga perubahan-perubahan itu menjadi strategi kebijakan berikutnya. Ini nyambung nanti ke sini ya. Oke, ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, Anda saya minta untuk membuat evaluasi sesuai dengan pendekatan yang Anda ingin lakukan, apakah menurut pendekatannya Sahman atau pendekatannya SSM ini, apa yang harus Anda evaluasi? Yang pertama, kita mengenal kemarin pro kontra evaluasi kebijakan ekspor benih lobster ya, di mana muncul
adanya peraturan menteri tentang pengaturan ekspor benih lobster. Sempat ramai ya, pembicaraan di media. Nah, kita sebagai seorang perikanan, seorang yang ahli perikanan, kita harus evaluasi. Dan evaluasi ini kita bisa lakukan kalau kita dalami dulu, ya, kebijakannya itu seperti apa sebenarnya. Setelah tahu kebijakannya seperti apa, baru kita dalami, ya, secara teori, secara yang ideal itu sebenarnya seperti apa. Apakah kebijakan ini baik, apakah kebijakan ini kurang baik, kalau baiknya di mana, kurang baiknya di mana, hingga mana yang harus diperbaiki, nah, kita bisa mengevaluasi. Gitu. Jangan sampai, ya apalagi mahasiswa ya, bicara tanpa data, bicara tanpa misalnya Anda sendiri tidak tahu kebijakannya seperti apa, karena tentu saja nanti akan dalam tanda kutip ya, diremehkan orang kalau kita bicara tanpa kita berbasis data. Ya apapun ya, apapun. Yang kedua, evaluasi kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang. Ini misalnya ada kebijakan pelarangan alat jenis tangkap itu ya, cantrang. Nah, sekali lagi juga, ini apakah kebijakan ini kalau kita evaluasi seperti apa, masalahnya seperti apa yang jadi masalah kalau alat tangkap cantrang ini dilarang, gitu ya. Kemudian kita analisis secara secara teori mereka perikanan tangkap seperti apa, sehingga sama seperti ini ya, sama seperti yang di atas tadi, bahwa dengan kita mengumpulkan model-model ideal, kita bisa membandingkan antara model ideal dengan kondisi dunia nyata, dan kita bisa merekomendasikan perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Oke. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ya, untuk yang tugas nomor 1 ini silahkan Anda kerjakan hari ini. Untuk yang cantrang bisa menyusul sampai sebelum pertemuan kita minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita hari ini demikian. Anda minta sisa waktu bisa untuk membuat evaluasi sesuai dengan kemampuan Anda dan pendalaman yang Anda miliki. Dua poin ini Anda bisa nanti kirimkan hasilnya biasa lewat Google Classroom yang disediakan ya, seperti itu. Demikian, sekali lagi terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita demikian.